kita kada akan bisa terus-menerus istiqamah dalam taat kepada Allah. Kita tidak akan bisa memaksa nafsu yang malas melakukan kebaikan. Kita tidak bisa memaksa nafsu untuk menjauhi yang tidak disenanginya nafsu. Apabila kita tidak memelihara 3 perkara yang berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Selanjutnya ketahuilah bahwa engkau tidak dapat menempuh jalan ini, bahwa engkau tidak bisa menempuh jalan ibadah kepada Allah dan membebani nafsu, memaksa nafsu yang nakal dan malas untuk melakukan kebaikan, membebaninya, memaksanya dengan beban menjauhi apa yang disenangi nafsu dan melakukan taat yang berat bagi nafsu. Jika engkau tidak memelihara dan selalu ingat kepada 3 perkara berikut ini tanpa putus dan tanpa lupa, artinya bahwa kita kada akan bisa terus-menerus istiqamah dalam taat kepada Allah. Kita tidak akan bisa memaksa nafsu yang malas melakukan kebaikan. Kita tidak bisa memaksa nafsu untuk menjauhi yang tidak disenanginya nafsu. Apabila kita tidak memelihara 3 perkara yang berikut ini. Yang pertama yang mesti kita pelihara adalah ingat firman-firman Allah Ta'ala tentang pemberian harapan dan menakut-nakuti. Yang kedua, ingat perbuatan Allah dalam menyiksa dan memberi ampun. Yang ketiga, ingat pembalasan Allah di akhirat, yaitu pahala dan siksa. Nah, 3 hal ini yang selalu ada agar kita bisa terus-menerus dalam ketaatan, dalam jalan yang lurus, agar kita bisa melawan nafsu. Jadi 3 perkara ini adalah modal kita untuk selalu istiqamah dalam kebaikan dan takwa. Perincian dari masing-masing 3 perkara ini memerlukan lampiran yang banyak sekali. Karena itu aku telah mengarang kitab, ujar Imam Ghazali, yang bernama Tanbihul Ghafilin. Dalam kitab ini aku memberikan isyarat kepada kalimat-kalimat yang menunjukkan engkau kepada apa yang engkau maksud, insya Allah.
Allah jualah zat yang menguasai pertolongan. Dalam kitab yang kita baca Minhajul Abidin ini hanya Sidin mengisyaratkan sebagiannya. Sedangkan lengkapnya ada dalam kitab yang dikarang beliau, ngarannya Tambihul Ghafilin. Pokok yang pertama, firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cobalah renungkan apa yang terdapat dalam kitab Al-Quran, yaitu ayat-ayat yang membuat suka kepada ganjaran Allah, dan ayat yang memberi harapan, serta ayat-ayat yang menakut-nakuti. Ini yang selalu kita ingat apabila kita berhadapan dengan kesulitan melakukan ibadah. Inilah yang selalu kita baca, kita pahami apabila kita berat untuk melakukan ibadah. Carilah dalam Al-Quran ayat-ayat Allah yang menjelaskan tentang surga, yang menakut-nakuti tentang neraka. Di antara ayat yang memberi harapan ialah firman Allah Ta'ala, La taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Ini ayat sangat menggembirakan. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Jangan merasa kadada harapan artinya. Makanya aku ini kebanyakan sudah dosa, asa kadada harapan lagi diampuninya. Nah jangan. Aku ini asa kebanyakan salah lawan Tuhan, asa kada harapan lagi dibukakan Tuhan hati untuk kebaikan. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sungguh Allah adalah zat yang mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Nah, jadi artinya orang-orang yang punya pengalaman jahat, pengalaman buruk, pernah mencuri, pernah merampok, pernah berzina, pernah minum arak, pernah berjudi, pernah macam-macam. Nah, orang-orang yang seperti ini jangan merasa putus asa. Jangan putus asa. Karena kalau putus asa, maka selamanya akan jauh dari Allah. Termasuk dalam putus asa adalah aku banyak bisi dosa, mau aku beribadah kada diterima Tuhan juga. Nah itu putus asa. Oleh menuntut ilmu, malas mengaji, malas menuntut ilmu, karena banyak ada kau makai juga. Nah ini putus asa. Di mana tahunya kita bahwa kalau kita menuntut ilmu kada bakal memakai juga. Nah ini putus asa. Bapak turun mengaji, kada kawajo makai lagi. Nah jangan. Sungguh Allah adalah zat yang mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Orang yang menyembah berhala, orang yang minum arak, orang yang berzina, orang-orang kafir itu. Orang-orang kafir itu sudah lengkap dosa-dosanya. Mana menyembah selain Allah, berzina, minum arak, riba,
Tapi kalau orang yang demikian ini datang kepada Allah, mengakui, mengucapkan 2 kalimat syahadat, seluruh dosa-dosa diampuni Allah. Innal Islam yajubbu ma qablah, bahwasanya Islam itu memutuskan apa-apa yang sebelumnya. Islam memutuskan apa-apa yang sebelumnya. Dengan masuk Islam, maka dia akan menjadi orang yang bersih, orang yang baru, laksana orang yang dilahirkan kembali. Wa may yaghfiru dzunub illallah, artinya tidak ada orang yang mengampuni dosa-dosa selain Allah. Ghafirudz dzambi wa qabilut taubi, artinya Allah adalah zat yang mengampuni dosa hamba. Allah adalah zat yang menerima tobat hamba. Wa huwa alladhi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu anis sayyi'at, artinya Allah Ta'ala adalah zat yang menerima tobat hamba-hambanya dan memberikan maaf perbuatan-perbuatan yang jelek. Kataba rabbukum ala nafsihir rahmah, artinya Allah telah menetapkan, memberikan balas kasih. Allah sudah menetapkan itu atas dirinya. Wa rahmati wasi'at kulla syai'in fasa'aktubuha lilladzina yattaqun, artinya rahmatku itu bisa meratai segala yang wujud yang ada di alam semesta ini. Aku akan menetapkan rahmat pada orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu sudah nyata dapat rahmat Allah. Maka ada takwa apa? Bisa aja juga dapat rahmat Allah. Karena rahmat Allah itu menguasai seluruh alam semesta ini. Innallaha bin-nasi laraufur rahim, artinya sungguh Allah sangat balas kasih kepada manusia. Wa kana bil mu'minin rahima, artinya Allah Ta'ala itu sangat balas kasih kepada orang-orang yang beriman. Ayat-ayat ini yang kita baca tadi dan semisalnya adalah ayat-ayat yang dapat menimbulkan harapan raja di hati seorang hamba. Jadi artinya pengalaman-pengalaman buruk, kelakuan-kelakuan jahat yang dahulu jangan sampai itu menyebabkan kita putus asa. Dengarkanlah ayat-ayat ini, maka akan membuka hati kita untuk mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara ayat-ayat yang menimbulkan rasa takut pula, yaitu ya ibadi fattaqun, wahai para hambaku, takutlah kalian kepadaku. Nah, ini ayat-ayat yang berlawanan dengan di atas tadi. Hai hambaku, takutlah kalian kepadaku. Apa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un, artinya apakah kalian menyangka bahwa aku menciptakan kalian dengan sia-sia dan bahwa kalian tidak dikembalikan kepadaku? Jangan berprasangka demikian. Jangan menyangka bahwa kita ini begitu mati habis perkara. Mbah mati habis itu perkara. Nah, ini sangkaan yang salah. Padahal dari mulai mati itulah sebenarnya timbul perkara. Waktu kita hidup ini belum ada masalah, belum ada perkara. Karena dunia ini laisat dara jaza. Dunia ini bukan tempat pembalasan. Dunia bukan tempat pembalasan.
tempat pembalasan itu adalah di akhirat. Jadi jangan beranggapan bila aku mati selesai. Justru kalau mati itulah mulai